Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadirat yang saya hormati Bapak Joko Suradal dan Ibu, dan juga besan Bapak Latanggi dan Ibu, para sesepuh, para bini sepuh, para alim ulama, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita sehingga kita pada siang ini bisa hadir untuk mengayu bagio, ikut berbahagia, ikut mendoakan atas pernikahan abang kita Mas Rustam Effendi dan Mbak Ayu Anissa. Satu kebahagiaan yang tiada tara, karena Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini pengantin dari luar Jawa ya, sehingga saya matur pakai bahasa Indonesia. Khawatir nanti kalau bahasa Jawa di samping saya sendiri kurang lancar juga kurang mengerti. Jadi syariah nikah itu adalah syariah yang paling tua ya. Bahkan sebelum ada syariah yang namanya puasa, haji apalagi, nikah itu adalah syariah Islam yang sudah ada sejak anak-anak dari kakek kita Adam dan Hawa. Dan syariah nikah ini di dalam Al-Quranul Karim, di dalam As-Sunnah begitu banyak. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, manusia saat ini banyak yang sudah melupakan, terutama kalau di dunia Barat, di Eropa, di Amerika, mereka tidak suka menikah, Pak. Ya, di Jepang, ya, di Jerman itu mereka tidak suka menikah. Mereka sukanya adalah seks bebas. Ya, tetapi Islam memiliki aturan. Dan saya sedikit memberikan data bahwa aturan Allah itu menjadi aturan yang menjadi rahmat bagi manusia, bagi alam semesta termasuk alam binatang. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika manusia itu memenuhi naluri, dan Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa naluri terkuat pada diri anak Adam itu adalah naluri perut dan sedikit di bawah perut. Jadi naluri seksual. Maka Allah SWT mengatur dengan syariah menikah yang mulia. Ketika Barat, Eropa, Amerika, Australia itu meninggalkan itu, bahkan mereka meninggalkan agama, maka sekarang ini mereka adalah bangsa yang akan punah. Kalau kita lihat, mungkin ada adik-adik remaja punya internet, Google gitu, diketik pertumbuhan penduduk negara-negara di dunia, maka negara Jerman, negara Rusia, negara Jepang itu pertumbuhannya negatif. Jumlah penduduk yang lahir lebih sedikit daripada jumlah penduduk yang mati. Oleh karena itu mereka kemudian memberikan hadiah. Jerman misalnya memberikan hadiah, sopo sing nikah dikasih beasiswa, dikasih hadiah. Di sini nggak usah dikasih hadiah, nggak ada yang ngasih hadiah ya Mas Rustam ya.
Nggak ada sih. Tapi di negara-negara modern itu negatif. Kita bayangkan nanti 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, karena mereka tidak suka menikah, bagaimana mereka menyalurkan hasrat seksualnya? Mereka seks bebas, mereka LGBT. Perisa nggih Bapak Ibu? LGBT menika lesbian, ya gay, homoseks, biseks, lanang gelem wedok gelem, ya. Ya. Kemudian transgender, wandu, ya. Jadi mereka menyalurkan. Akibatnya Bapak Ibu, sekarang ini kalau kita melihat data, ada 30 negara yang melegalkan nikah sejenis. Kalau di sini menikah itu Rostam dengan Anissa. Di Belanda menikah itu John dengan Edward. Itu laki-laki dengan laki-laki. Ya, itu mulai dari yang pertama 2001 dulu Belanda, kemudian Belgia, kemudian Jerman, Perancis dan seterusnya. Yang terakhir kemarin 2019 genap 30 negara. Dan tidak mustahil Indonesia nanti akan melegalkan itu. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sungguh maha benar Allah yang sudah memberikan aturan nikah sedemikian sempurna untuk menjaga manusia ini tetap pada fitrahnya. Ya. Rasulullah mengatakan nikah itu adalah sunnahku. Maka barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, dia bukan golonganku. Ya. Maka barang siapa yang mampu menikahlah. Tapi kalau yang masih belum mampu berpuasalah, karena sesungguhnya puasa itu adalah akan menjadi tameng. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah juga mengatakan nikah itu adalah setengahnya agama. Barang siapa yang sudah menikah maka dia sudah melaksanakan setengah agama, maka berhati-hatilah pada setengah yang lain. Ini Mas Rostam, Mbak Anissa ini sudah setengah agama. Nanti jangan telah tafsir. Kalau begitu, kalau biar satu agama memenuhi setengah, nikah lagi, gitu. Bukan begitu maksudnya, gitu ya. Tapi maksudnya bahwa menikah itu disebut setengah agama karena apa? Muncul kewajiban-kewajiban. Bagaimana istri harus taat pada suami, bagaimana suami harus menyayangi istri. Hubungan suami istri di dalam Islam itu diatur bukan hubungan bos dengan bawahan, ya, bukan hubungan majikan dengan karyawan, bukan, tapi hubungan persahabatan. Seumur hidup, bukan hanya sampai nini lan mintuno, tetapi sampai jannatul firdaus insya Allah. Ya. Maka saya pesan ini untuk Mas Firdaus, ya, dan juga Mbak Anissa, ya. Banyak sekali saya pikir sudah sangat mendalam teorinya. Saya hanya mengingatkan saja bahwa sekarang ini hubungan-hubungan pernikahan ini rentan sekali. Ya, karena masing-masing tidak menyadari posisinya. Dikiranya kalau yang namanya pernikahan itu kalau sudah cinta selesai. Tidak, ya. Cinta itu hanya bertahan mungkin beberapa hari, minggu, bulan, tahun. Habis itu biasanya berkurang. Waktu masih baru, aduh, jatuh sedikit, aduh apa yang sakit ya, gitu. Tapi begitu lewat, apa weh, langsung gitu. Nah, itu karena manusia seperti itu, ya. Maka Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita bagaimana seorang istri sampai dikatakan, andaikan aku boleh manusia itu harus sujud pada manusia yang lain, pasti akan aku perintahkan para istri sujud pada suami, karena saking besarnya tanggung jawab suami. Ya. Oleh karena itu Rasul memberikan satu rumus, ya, bahwa dunia ini adalah perhiasan, ya. Dunia ini perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah. Wanita solehah adalah wanita yang kalau dilihat menyenangkan. Kalau sekarang masih pengantin baru, mereka menyenangkan sekali ya Mas Rustam, ya. Tapi nanti coba kalau sudah lewat bangun tidur mungkin tidak lagi menyenangkan, ya. Maka itu harus tetap dijaga, ya. Sekarang belum tahu nanti kalau tidurnya apa, jangan-jangan ngorok tidurnya gitu. Sekarang ini masih bulan madu, semuanya serba indah, sempurna, tapi nanti akan lewat. Maka Rasul mengatakan kalau dilihat menyenangkan, jadi para istri harus bersolek. Karena sekarang ini Bapak Ibu yang terjadi, istri-istri itu dandan habis untuk kerja. Ya di rumahnya ya tinggal daster atau ya mungkin
kadang-kadang PPO atau apa gitu ya, untuk suaminya dikasih sisa-sisa. Ya. Suami pun demikian, dan habis berangkat kantor, di rumahnya tidak. Mestinya nanti bisa diseimbangkan. Ya. Jadi wanita soleha itu kalau dilihat menyenangkan, ya. Kalau ditinggal pergi dia tidak mengkhawatirkan, kalau diberi amanah dia tunduk. Ya. Oleh karena itu Mbak Anissa kalau pergi misalnya, jangan sampai pergi-pergi saja nggak ngasih tahu. Ya. Ngasih tahu itu satu kebahagiaan sendiri. Bang, saya mau pergi. Ya. Tentu kalau cuma mau keluar rumah satu halaman nggak perlu bilang gitu ya. Tapi kalau sampai beberapa meter sampai beberapa jam harus bilang. Ya. Karena sekarang ini banyak sekali pernikahan-pernikahan itu pecah di tengah jalan. Ya. Kenapa? Karena tidak menyadari. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Jadi sekali lagi kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa kita diberikan aturan hidup yang sangat sempurna, yang memberikan kebahagiaan bukan hanya kepada kita manusia, tapi bahkan kita tidak pernah mengganggu. Aturan Islam tidak pernah mengganggu binatang-binatang seperti di barat sana, lembu tersiksa, kuda tersiksa, kambing tersiksa. Oleh karena itu kalau kita membuat aturan, maka mestinya kita harus kembali kepada aturan, kepada Allah dan Rasul. Mungkin Bapak Ibu sekalian segini bisa kami sampaikan. Saya mohon kita bisa mengamini doa untuk Mas Rustam dan Mbak Anissa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azimi sunni. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a fi khairin. Barakallahu wa baraka 'alaika wa jama'a baina fi khairin. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a fi khairin. Allahumma alif 'ala Mas Rustam wa Anissa kama alafta Adam wa Hawa wa alafta bainahuma kama alafta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Allahumma alafta baina Rustam wa Anissa kama alafta baina Ali radhiyallahu anhu wal Fatimah. Allahumma alafta bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.